pada tahun 2019 pariwisata kedatangan tamu terbanyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Menurut data yang kami baca itu hampir 6,1 juta jiwa. Dan pada tahun 2020, 2021 dan 2021 tidak dihitung karena COVID. 2022 pariwisata mulai open gate. Jadi open gate itu mulai ada sekitar 2,1 juta jiwa. Kalau tidak salah nanti kalau itu tolong perbaiki. Jadi itu yang kami baca sekilas. Dan 2023 4,1 juta jiwa kalau nggak salah. Dan pada tahun 2024 ditargetkan 14 juta jiwa untuk 14 juta mancanegara yang untuk datang ke Indonesia. Tetapi 50%-nya di Bali. Sedangkan di Bali baru mencapai kurang lebih 53 juta jiwa. Jadi baru 60% target dari wisman yang akan datang di Bali ini. Kemarin target oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Sandiaga Uno. Kami tahu pariwisata ini adalah segala multi aspek dan semuanya berpengaruh akan pariwisata. Jangankan isu-isu yang seperti COVID atau bom Bali, tetapi kompor meledak di airport pun berpengaruh untuk pariwisata. Jadi orang kira bom padahal kompor meledak. Jadi sangat berpengaruh isu tersebut. Jadi dan kami paham pariwisata adalah tulang punggung PAD Bali. Tetapi kita tidak bisa kesampingkan juga jika hal-hal penunjang seperti pertanian dan pariwisata, UMKM serta budaya, pariwisata itu sangat harus diperhatikan. Bali ini adalah lab hidupnya pariwisata. Jadi saudara-saudara semua, ada para ilmuwan pariwisata yang memang expert di bidangnya dan sudah sekian tahun bergerak pariwisata dan sangat paham akan bidang pariwisata. Maka dari itu kami di Agus, Mulia Pas sangat berharap bisa bekerja sama, bisa bersinergi, bisa bersama-sama membangun pariwisata ini. Karena seorang kami, Pak Agus dan Dek Gajah tidak akan mampu membangun Bali ini, membangun pariwisata ini, apalagi kita dibutuhkan bersinergitas, persatuan, bergandengan tangan bersama untuk bisa membangun Bali dan pariwisata ini. Contohnya dalam bom Bali kemarin, bagaimana rebound dari pariwisata ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Itu peran pemerintah ada, peran dari asosiasi-asosiasi juga sangat tinggi. Pada saat ini pariwisata seperti berjalan autopilot dan banyak permasalahan yang tidak diatasi secara serius. Tetapi pariwisata bisa tetap berjalan, tetap bisa eksis, itu berkat siapa? Itu berkat saudara-saudara semua, itu berkat senior kami semua. Dan kami, kalau tidak, saudara-saudara kami yang bergerak, bekerja, promosi, pariwisata yang Bali tidak mungkin seperti sekarang ini. Tetapi tetap masih autopilot. Nah di situ kami berharap ke depan bagaimana saya, Dek Gajah dan Pak Agus diberikan support, ikut terlibat dalam membangun pariwisata ini bagaimanapun caranya. Contoh, kita belum ada blueprint dari pariwisata untuk Bali. Nah kami berharap Bapak Ibu semua lah yang membantu kami dalam mengkaji dan membuat blueprint tersebut. Kami
kami hanya membuat kebijakan, tetapi semuanya yang lebih tahu tentang blueprint pariwisata itu ya Bapak Ibu semua. Setelah kami itu dibantu kita kerjasama, oke di sektor pariwisata, dan kami yakin setelah kita punya blueprint kita mau kemana pariwisata ini, arahnya mau kemana, bawahnya mau kemana. Seperti disampaikan itu, pariwisata ini arahnya buat kemana. Saya sampaikan tadi diskusi tidak akan dibawa kemana-mana. Pariwisata ini tidak dibawa kemana-mana, cuma kita bekerja sama, bekerja keras bersama-sama, bersinergi, pemerintah daerah, asosiasi, GIPIK, dan lain-lain, pemerintah pusat untuk perkembangan dan kemajuan pariwisata Bali. Ya. Jadi tugas saudara-saudara semua yang bekerja, membangun, memberikan kajian, masukan, dan bersama Pak Agus, karena Pak Agus mungkin lebih tahu tentang pariwisata. Tugas saya nanti urusan political will, urusan saya nanti ke depannya saya ke Jakarta untuk melobi apa yang harus kita lakukan. Misalnya, contoh misalnya di Batam sudah ada badan otorita, di Barajo sudah ada otorita, di Borobudur sudah ada otorita. Kenapa Bali yang pariwisata yang memang sudah pionir pariwisata tidak punya badan otorita? Kan itu contohnya. Nah, dengan political will, dengan goodwill, kami dengan koneksi yang kami punya, dengan kedekatan yang kami punya, itu kami datang ke Jakarta bagaimana agar Bali ini diberikan kespesialan, kekhususan, mungkin melalui perpres. Bagaimana nanti kita diskusikan, nanti saudara-saudara semua yang memberikan masukan, saya tinggal membawa saja map itu ke pusat, Pak, saya mau Bali seperti ini, Pak. Ya, saya yakin. Luar biasa. Saya yakin kok Bali ini pasti akan dibutuhkan, karena beliau sendiri menyampaikan kepada saya, Bali ini akan menjadi pusat pariwisata dunia. Kalau menjadi pusat pariwisata dunia kan harus dibenahi semuanya. Ya, kalau saya berdua saya rasa tidak mampu, tetapi kalau saya yakin saya mampu, kami yakin kami mampu dengan support saudara-saudara semua, dengan keterlibatan saudara-saudara semua, dengan kerjasama saudara-saudara semua. Itu saya yakin. Berkenan tak bekerjasama dengan kami? Ya, saya tanya balik, berkenan tak untuk membantu kami bekerjasama terlibat langsung dalam masyarakat? Dan satu lagi, minimal kan dalam suatu wadah kita minimal ini BTB ini kan harus punya tempat yang layak, tempat yang representatif. Selama ini saya lihat tidak ada tempat yang representatif dan sampai mengadakan acara pun di gedung di mana nih gedung. Kebetulan kan yang untungnya insan pariwisata gampang ya. Jadi kedepannya kita mau ada tempat yang representatif. Setiap bulan kita coffee morning atau 3 bulan sekali kita datang. Nah, dan di situ bisa begitu menerima tamu dari luar negeri mancanegara, kan bisa tempatnya representatif. Kantor Bali Tourism buatnya udah bagus. Nah, gitu. Minimal kami datang di situ ngopi siang-siang kan kali dari kan bisa ngobrol bagaimana pariwisata. Minimal 3 bulan sekali kita rapat bagaimana masukannya. Nah, itu sebelum kami mulai itu yang saya bisa sampaikan bahwa kami di sini bukan untuk dites ya, kami di sini untuk mendengarkan, menyerap aspirasi, dan kami di sini berkomitmen untuk bersama-sama membangun pariwisata, bersama-sama membuat Bali ini maju menuju Indonesia emas. Saya izinkan saya akan jelaskan sedikit dari visi misi secara umum saja, atau biar saya menjelaskan. Berdua boleh kok, berdua boleh. Karena kita ini kan duit tunggal, jadi tidak ada karena supir, kerja Pak Budusan kita mengajar, jadi bagi-bagi lah. Maka saya sendiri lupa, jaga dong. Om Swastiastu. Saya tadi maunya bikin pantun ya, tapi karena capek kampanye, otaknya ruwet semua terus, jadi lupa apa pantunnya bingung. Tapi saya dirasi tadi menginspirasi saya, takut dia nyanyi, saya nyanyi aja ya.
Teranda aja. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kemana yuk? Tiang yang paslon, bapak yang expert. Jawabannya apa? Kolaborasi memperbaiki. Nah itu aja, kan benar kan? Udah, mari kami kan udah detail sekali tadi sebenarnya tentang keinginan. Yang penting bagi saya adalah Made ini seorang yang punya integritas, punya komitmen, ya, mau mendengar. Ini membuat saya bahagia mau jadi wakilnya beliau. Kalau masalah pekerjaan, saya rasa banyak sekali orang-orang pintar di Bali, bahkan nanti poklinya udah di sini aja di pokli udah untuk pariwisata nggak usah keluar kemana-mana lagi kan, masing-masing bisa didengarkan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa ilustrasi yang akhirnya saya catat pagi-pagi tadi. Saya terus terang aja nggak punya printer di rumah. Dan di rumah ada printer ya. Tadi pagi jam 6 saya bangunin istri saya, mah tulisanmu bagus, tolongnya tulis apa yang kira-kira akan saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semua bilang bagus, tolong baca buku belajar dong. Aduh bikin pusing saya. Ya enggak, toh di sini orang lebih pintar. Kalau saya baca teori nggak mungkin lah lebih pintar bapak sekalian. Tapi saya nyampaikan ilustrasi saja. Kalau kita lihat kebersamaan IP sudah ada di Undang-Undang nomor 10 ya tahun 2009 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau kita lihat juga persoalan berikutnya yaitu menyangkut atau sebentar ya perimbangannya Dewan Keuangan ini berhubungan dengan kemampuan daerah dalam eksekusi program kerja yang sifatnya memerlukan anggaran. Saya melihat kalau kita mau dibawa kemana pariwisata ini sebenarnya ada dua kepentingan kelompok yang bisa sama-sama kita selesaikan, bisa sama-sama kita berdayakan karena manfaat pariwisata yang luar biasa. Sudah hampir 70% sektor pariwisata memberikan kontribusi manfaat terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Kalau kita lihat pergerakan kita melompat dari primer di sektor pertanian ke sektor sekunder ya. Kalau nggak salah kita masuk sektor jasa langsung dan ini memberikan harapan pada masyarakat untuk lebih mendapatkan income per kapita masing-masing. Dan kenaikan PDRB Bali, kemudian kenaikan yang signifikan di sektor ini telah menginspirasi semua untuk berlomba-lomba bekerja di sektor jasa pariwisata. Saya mencoba melihat kondisi ini harus dijadikan jalan tengah yang baik antara target kunjungan wisatawan yang pemerintah berikan kepada kita dan quality tourism yang memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai pendapatan dari sektor pariwisata. Kalau kita bicara masalah quality tourism, pasti banyak hal yang harus kita lakukan mengingat perkembangan Bali yang begitu cepat berjalan autopilot. Hadirnya pemerintah bisa kita bedah di APBD sedikit sekali dana yang dikontribusikan dari pariwisata, apalagi dibarengi dengan kalau nggak salah Undang-Undang nomor 28 tentang pajak dan distribusi. Karena pajak itu kita harapkan bisa memberikan hal-hal yang konstruktif untuk pembangunan daerah. Tapi ketika undang-undang ini diundangkan, pajak hotel dan restoran itu adanya di kabupaten menjadi rujukan awal daripada Sketur Tanjung Satu untuk Badung, Gianyar dan Denpasar menjadi tujuan destinasi. Daerah lain penyangga. Nah ini menjadi bumerang buat kita ketika Undang-Undang 28 diberlakukan. Tidak Bali yang mendapatkan atau tidak Bali kalau lihat kepentingan holistiknya harusnya Bali yang mendapatkan. Tapi kalau kita lihat kepentingan yang didapatkan oleh pemerintah yang melakukan yang destinasinya paling ramai, utamanya Badung. Ironisnya di daerah yang belum berkembang daerahnya dibarengi dengan keterbatasan fiskal daerahnya. Kalau Badung fiskal daerah lebih cukup malah kan
diberikan ke daerah lain tidak secara terstruktur, bahkan lebih banyak pada kepentingan elektoral, ya nggak? Ini persoalan utama sebenarnya ketika kita mengeksekusi beberapa hal dalam perspektif menghilangkan persoalan-persoalan pariwisata, tentang kemacetan, tentang sampah dan lain sebagainya. Nah, tentu pada kesempatan ini karena undang-undangnya sudah berbicara begitu, sebenarnya ini sudah diselesaikan pada zaman Pak Ide Bagus Sote, bagaimana kontribusi PAD Badung kepada daerah-daerah penyangga 20-30% kepada provinsi, kemudian Kodia memberikan 15% dan Gianyar tidak minta, tidak memberi. Ini kesepakatan yang ada, sehingga di sini daerah-daerah bisa diberikan anggaran-anggaran membagikan secara proporsional, apalagi semakin ke depan pemerintah mengharapkan urusan-urusan wajib yang ada seperti kesehatan, pendidikan jadi urusan yang pertama harus selesaikan, sehingga daerah-daerah yang penyangga terengah-engah ketika dana tersebut dibagi di Badung dan diberikan ke provinsi. Ini terjadi pada saat pemilihan Gubernur Bali dan ketua tim pemenangan dari Badung ditarik lagi ke Badung, nggak tahu siapa aktornya. Kemudian untuk ditarik ke provinsi lagi tidak diizinkan. Oke. Nah ini persoalan saya berikan ilustrasi kenapa akhirnya kita tidak bisa mengeksekusi hal-hal yang prinsip tadi. Sampah, saya bercerita soal anggaran dulu ya. Baik. Nah untuk itu, untuk menyelesaikan persoalan itu di sektor-sektor ini kita mengharap betul keberadaan Pak Madi Mulyan Arya dalam sisi koneksitas, aksesibilitas ke pusat. Ini menjadi harapan kita besar untuk membantu menyelesaikan persoalan ketika pemerintah memberikan target kunjungan wisatawan ke daerah. Jadi itu ilustrasi yang saya sampaikan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Mulia Pas. Silakan Bapak, kita ngobrol-ngobrolan sedikit. Tadi silakan Bapak. Tadi bicara Mulia Pas itu apa sih Pak? Bali Dwipa Jaya menuju Indonesia Mas. Jadi Baik. Bali Dwipa Jaya itu adalah Mulia Pas. Mulia Pas. Maju. Maju. Apanya yang maju itu teknologinya yang maju, ekonominya yang maju dan kreatif. U-nya unggul. Apanya unggul? SDM-nya yang unggul. Dan SDM-nya unggul dan juga adatnya unggul. Baik. Dan juga teknologinya unggul, sistemnya unggul, terus lestari apa alamnya lestari, Luar biasa. budaya lestari, terus indah alamnya indah, tata ruangnya indah, tidak ada sampah, tidak ada polusi, gitu. Terus ajak itu kokoh, Wah. kokoh itu pemerintahannya kokoh, terus Kamtipmasnya kokoh, dan juga komitmen yang kokoh dan masyarakatnya kokoh, tahan pada bencana. Luar biasa. Dan S terakhir pasti sejahtera. Sejahtera. Kita kasih tepuk tangan untuk Sejahtera dan empat ada bahagia, sehat, bahagia, aman dan nyaman. Aman tamu itu datang, merasa aman tamu itu datang ke Bali, dan merasa nyaman juga masyarakat kita tinggal di Bali. Wah, luar biasa, kita kasih tepuk tangan lagi yang luar biasa. Sepertinya Bapak menyentuh kebutuhan dasar untuk pariwisata bisa terus berkembang. Pulau Bali, masyarakat Bali, ekonomi Bali, budaya, segala sesuatu yang menyangkut keberadaan kita semua yang ada di sini. Tadi Bapak juga menyentuh mengenai kolaborasi, keterlibatan, di mana insan pariwisata akan mengambil bagian yang luar biasa dari pembentukan blueprint pariwisata itu sendiri. Apa sih sebenarnya inspirasi Bapak? Karena selama ini yang saya tahu, Bali belum punya blueprint pariwisata. Jadi kita nggak tahu kemana arahnya pariwisata ini. Seperti saya sampaikan tadi, pariwisata Bali berjalan autopilot, tapi masih berjalan, tapi masih tetap tumbuh. Karena siapa? Karena beliau-beliau semua yang ada di ruangan inilah yang membuat pariwisata ini berjalan. Jadi ke depan
kami ingin punya blueprint tentang pariwisata. Ya, untuk guiding mau kemana arah pariwisata ini, mau jadi apa, harus pertanyaan mau kemana, tidak kemana-mana, tapi kita akan bangun pariwisata ini dan bangun maju menuju Indonesia emas. Nah, kami harapkan keterlibatan juga partisipasinya dan rasa memilikinya dari insan-insan pariwisata ini untuk membantu kami membuat blueprint pariwisata. Wah, cakep. Sebelum saya mulai tadi saya lihat ada gundul dan gembul, itu siapa yang ciptain sih? Beneran tadi aku lihat ada di situ, bukan tuh siapa yang bikin sih Pak? Tapi lucu banget pendekatan Bapak kepada insan pariwisata begitu akrab, begitu familiar. Tadi Pak Pas juga bilang oh minuman istri yang dia buatin kopi, senang. Itu manja Bener gitu ya. Tetapi saya senang pendekatan bapak-bapak kepada masyarakat Bali yang begitu akrab. Sebenarnya kalau bicara kelanjutan, apa yang cita-cita Bapak untuk Bali 5 tahun ini? Agus. Karena kita bicara kelanjutan, sudah sering kita diskusikan di beberapa forum tentang sustainable tourism. Ini menjadi suatu keharusan karena ini menyangkut masa depan. Di awal saya katakan bahwa 70%, hampir 70% kita hidup dari pariwisata. Ini sudah jaga betul kelestariannya, budayanya, adat istiadatnya, kemudian hospitality-nya atau sumber daya manusianya semua. Sebab kita tidak bisa bergeser dari itu karena kita tidak mungkin untuk masuk ke artificial tourism. Kalau kita masuk ke artificial tourism, bayangkan Vietnam, China, luar biasa pengembangannya di bidang artificial tourism. Kita harus pertahankan yang kita miliki, lestarikan alam kita, dan jaga betul adat istiadat budaya kita. Dan tentu kegiatan-kegiatan ini harus karena berdampak pada si ekonomi, kita bisa tambahkan diversifikasi ekonomi di bidang pariwisata seperti UKM-nya, kemudian melakukan edukasi, literasi di bidang hospitality, literasi di bidang UKM, edutech di bidang cara menjual barangnya, dan edukasi teknologi misalkan medsos dan AI tentu, dan kita akan buatkan gedung Bali Trading Center untuk bagaimana diversifikasi ekonomi dan pariwisata bisa kita masukkan di dalamnya. Asik, kita kasih tepuk tangan lagi. Program pariwisata Bali yang unggul, sistem unggul, infrastruktur yang unggul, SDM yang unggul. Kalau sebelum kita lempar kepada teman-teman untuk bertanya, sedikit saya rangkum tadi. Bisa ada penambahan. Oh, tambahan sedikit. Jadi, silakan. Selama ini kan banyak wisatawan tamu turis yang melanggar satu overstay, terus melakukan free-ride, ugal-ugalan, dan jadi keresahan masyarakat sini. Nah, jadi kita harus selain regulasi sekarang sudah ada, cuman harus digarisbawahi law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Jadi penegakan hukumnya harus berlaku harus siapapun itu harus dijalankan dengan baik. Jadi seperti sekarang villa yang banyak menjamur yang menyalahi aturan tata ruang. Nanti kita masukkan aja unsur pidananya untuk entah siapapun itu harus kita tegakkan. Termasuk kami, kalau kami melanggar ya kami dipidana juga. Jadi jadi itu sudah hukum yang benar-benar ditegakkan. Saya rasa WNA yang turis-turis yang ugal-ugalan yang tidak akan berani. Jadi perlunya itu adalah sinergitas dari saudara-saudara insan pariwisata dengan instansi vertikal, kepolisian maupun pecalang adat dan juga dari pemerintah sendiri. Nah, untuk penegakan hukum jangan nanti agar tidak ini kawan saya. Nah, dari awal pun kita sudah tegaskan bahwa penegakan hukum ini harus tidak lurus. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang kawan-kawannya atau mungkin investornya kena serempet nanti. Jadi mohon maaf, ini penegakan hukum untuk memang kemajuan pariwisata kita, untuk kebaikan pariwisata kita. Luar biasa.
Jadi ketegasan hukum begitu pentingnya dalam kita menjalankan kebijakan-kebijakan ke depannya. Kita bungkus sedikit ya Pak. Tadi Bapak bicara mengenai kebijakan pariwisata, di mana regulasi akan dibuat untuk membantu pengembangan sehingga kita bisa mencapai cita-cita Bali yang unggul. Bapak juga bicara mengenai kelembagaan, bagaimana promosi, pentingnya promosi. Nanti kita cerita promosi pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak juga bicara mengenai otoritas pariwisata Bali yang nantinya kita bisa bahas lebih lanjut integrasi antara sektor publik dan swasta, pengelola ekoturism. Bapak Pak Agus bicara mengenai sustainable tourism, quality tourism. Lalu yang terakhir, yang paling seru ini untuk dicatat rupanya. Nanti kita punya gedung baru yang cakep kayak ini tadi. Kita tepuk tangan ya, memberi fasilitas gedung, budget untuk mempromosikan dan sinergi ini akan terus bergulir. Kita kasih tepuk tangan yang meriah lagi untuk dua paslon kita yang luar biasa. Paslon 1. Ada yang mau ditambahkan Bapak sebelum saya berikan kepada floor untuk bertanya? Sedikit aja, ada yang belum saya ungkap tentang hubungan kita berdua, ya. Aduh ini rahasia toh. Atmosfer dan chemistry yang kita bangun. Belum jadian, udah jadian. Atmosfer dan chemistry yang kita bangun. Made itu dengan polosnya hampir setiap kesempatan ngomong sama saya, Bli, kalau kita maju menang ini kita kerja yang baik dulu. Waduh, ini yang terus yang dalam telinga saya. Pengertian kerja yang baik itu tentu menyangkut segala hal tentang keinginan kebersamaan bersama rakyat, memperhatikan kepentingan masyarakat dalam membangun daerah itu. Yang saya terus kagumi tentang apa menjadi komitmen integritas Made untuk maju menjadi gubernur